Tristan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Rekam medis Leoni, foto-foto pernikahan Christian yang dicoret-coret, serta sebuah tulisan tangan yang menyumpah Yuka mati. Itu bukanlah sifat Leoni. Ini, bagaimana mungkin? Aku juga tidak percaya pada awalnya. Tapi, Levi tidak mungkin berbohong bukan? Dia asisten kepercayaanmu, serta sahabat kita. Apa untungnya, jika Levi membohongi kita? Tanya Christian sinis. Bukan begitu, Kak. Maksudku, itu. Itu apa? Kau membela Leoni karena masih punya perasaan padanya? Christian bertanya dengan nada tinggi. Ia sedang kalut karena Yuka menghilang, tapi Tristan terlihat tidak percaya kepadanya. Tuan muda, kita keluar dan bicarakan di luar, usul Levi. Tristan mengikuti Levi keluar dari ruangan Christian lalu masuk ke ruangannya. Levi berharap Tristan tidak memperpanjang perdebatannya dengan Christian. Levi juga menceritakan semua hal yang dilihatnya di rumah Leoni. Levi mengingat ucapan Christian tadi. Christian mengatakan kalau Tristan menyukai Leoni. Sejak ia mengenal Tristan, ia hanya tahu kalau orang yang dicintainya adalah Stevie, tidak pernah sekalipun ia mendengar nama Leoni. Lagi pula, saat itu Leoni sudah bertunangan dengan Christian. Tris, sebagai sahabatmu, bolehkah aku bertanya? Tanya saja. Kau pernah menyukai calon kakak iparmu dulu? Tidak. Tristan bangun dari sofa, melangkah sambil memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana. Tristan berdiri menghadap kaca jendela ruangan itu, pandangannya menerawang. Ingatannya kembali ke saat di mana kesalahpahaman itu terjadi. Ia menghela napas panjang sebelum bercerita. Saat itu, aku mabuk setelah memergoki Stevie di luar negeri. Tidak sengaja bertemu dengan Leoni. Aku mencium Leoni karena dalam pandanganku, dia adalah Stevie. Jadi, bagaimana Christian bisa tahu hal itu? Karena Leoni saat itu sedang bersama kakak. Aku sudah menjelaskannya berkali-kali, tapi kakak tetap menganggap aku memiliki perasaan kepada Leoni. Tristan berbalik lalu mengeluarkan salah satu tangannya dan memijat lehernya yang terasa kaku karena mengemudi jarak jauh. Syukurlah jika semua hanya kesalahpahaman. Kasihan Haruna kalau kau sampai melukainya lagi. Levi bangun dan menepuk bahu Tristan. Kau pasti lelah. Istirahatlah dulu di rumah. Aku akan mencoba yang terbaik untuk menemukan Yuka, ucap Levi dengan tegas. Ya, dia selalu tegas dalam bertindak. Selama ini, dia tidak pernah mengecewakan keluarga Isham. Baiklah. Aku serahkan urusan ini padamu dulu. Tubuhku benar-benar lelah karena baru tiba dari Sukabumi. Jaga kakakku juga, pinta Tristan. Tenang saja, sahut Levi. Ia mengantar Tristan sampai ke parkiran. Levi kemudian pergi dengan mobil hitamnya menuju rumah Leoni. Levi menemui para pengawal yang mengawasi rumah Leoni. Ia ikut memantau kegiatan Leoni seharian ini. Namun, tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Levi frustasi karena tidak menemukan petunjuk untuk mencari keberadaan Yuka. Keadaan wanita itu sedang hamil muda. Ia tidak tahu Christian akan seperti apa jika terjadi sesuatu kepada Yuka ataupun bayinya. Kalian tetap awasi rumah ini. Aku akan mencari petunjuk lain, ucap Levi memberi perintah kepada mereka berdua. Baik, bos. Mereka memanggil Levi dengan sebutan, bos, karena mereka bekerja di bawah perintah Levi. Levi menuju rumah sakit dan meminta izin untuk memeriksa ulang rekaman CCTV. Pihak rumah sakit menyalin rekaman dan memberikan salinannya kepada Levi. Ia memutar rekaman itu berkali-kali, tetapi memang tidak ada wajah Leoni yang melintas di antara begitu banyaknya kamera di rumah sakit. Ia menutup layar laptopnya. Sampai malam hari, Levi memikirkan celah dari rekaman itu yang mungkin saja terlewat oleh penglihatannya dan orang-orang. Sampai ia merasa curiga dengan wanita bertopi yang keluar dari kamar mandi. Sial! Wanita bertopi merah itu mirip sekali dengan Yuka. Tapi, mengapa dia harus menyamar? Levi bertanya-tanya sendiri. Lalu, ia menelepon Christian. Christian yang sedang mengemudikan mobil, terpaksa menepi sejenak untuk mengangkat telepon. Saat Christian mendengarkan dugaan Levi kalau Yuka pergi sendiri dengan cara menyamar, ia tidak percaya. Mereka tidak bertengkar ataupun berselisih paham. Sangat aneh. Mengapa Yuka mendadak pergi secara misterius seperti ini? Sungguh, Christian tidak bisa berpikir. Apa salahku, Yu?
Kenapa kau meninggalkan aku? Christian pergi ke rumah Levi. Setelah bertahun-tahun Levi menjadi asisten Tristan, ini pertama kalinya Christian kembali berkunjung ke rumah Levi. Dulu, saat mereka masih kuliah, mereka sangat sering menginap di rumah Levi. Alasannya, di rumah itu sangat sepi. Hanya Levi seorang diri yang tinggal di sana. Kedua orang tua Levi, mereka bercerai dan menikah lagi. Memiliki keluarga bahagia mereka tanpa Levi, tapi tidak pernah ada yang berniat menjenguknya. Terkadang, Levi sangat merindukan mereka dan diam-diam menangis memeluk foto keluarganya. Namun, kini semua berbeda. Levi, pria itu mengabdikan hidupnya untuk sahabatnya. Mereka berdua adalah keluarga bagi Levi. Itulah sebabnya, ia ingin melihat semua bahagia, sebelum ia menikah nanti. Ting tong. Christian menekan bel pintu. Beberapa saat kemudian, Levi membuka pintu. Ia mempersilakan Christian masuk. Mereka menonton video rekaman yang menurut Levi ganjil. Ia memperbesar layar dan menekan tombol stop. Christian benar-benar syok saat melihat wajah Yuka. Ia memakai baju yang berbeda saat keluar dari kamar mandi. Apakah itu artinya, ia sudah merencanakannya? Apa kau memikirkan hal yang sama denganku? Tidak mungkin, lirih Christian. Ia bersandar ke sandaran sofa. Aku yakin, ada sesuatu yang mendorong Yuka melakukan hal itu. Levi mengungkapkan dugaannya. Yuka sangat mencintai Christian. Mereka juga sangat bahagia saat tahu akan segera menjadi orang tua, lalu kenapa ia tiba-tiba melarikan diri? Apa dia hanya berpura-pura mencintaiku? Pertanyaan yang lebih ditujukan untuknya itu mendapat jawaban dari Levi. Tidak. Aku yakin dia sangat mencintaimu. Aku akan mencari tahu selengkapnya. Percayalah, aku akan berusaha sebaik mungkin, ucap Levi. Malam itu, Christian tidak pulang ke rumah. Ia menginap di rumah Levi. Christian tidak mau tidur di kamarnya karena ia akan teringat dengan Yuka. Harum tubuhnya, senyumannya saat mengucapkan selamat tidur, kecupannya di pagi hari. Semua kenangan itu membuat ia tidak bisa tidur. Aku akan menginap di sini sementara waktu. Apa boleh? Tanya Christian. 250.000 semalam. Mau berapa hari? Goda Levi. Ia mencoba mengalihkan pikiran Christian sementara waktu. Ia tahu, itu tidak akan berhasil. Namun, setidaknya ia telah mencoba. Setahun, kelakar Christian. Ia tersenyum, seakan mengatakan kalau dirinya baik-baik saja dan Levi tidak perlu khawatir tentang keadaannya. Christian masuk ke kamar tamu. Kamar itu sering ia tempati saat menginap bersama Tristan dulu. Usia Levi hanya terpaut beberapa bulan lebih muda dari Christian. Mereka memiliki julukan tiga bersaudara saat berkumpul bersama teman-teman mereka. Ya, karena mereka sudah seperti tiga orang yang memiliki hubungan saudara. Tristan adalah yang termuda, Levi kedua, dan Christian adalah kakak tertua. Tristan berbaring bersama Haruna di ranjang. Mereka sedang membicarakan tentang Yuka dan Christian. Haruna merasa kasihan kepada Christian. Sifat Tristan yang pencemburu itu pun segera mengancam Haruna. Awas kalau berani dekat-dekat dengan kakakku. Ancaman itu hanya sebuah gertakan. Tristan tidak benar-benar marah kepada sang istri. Aku baru tahu kalau kau cemburu juga dengan kakakmu. Apa aku pernah menyukainya? Tanya Haruna penasaran. Ia tidak pernah melihat bayangan masa lalu tentang Christian dan dirinya. Semua yang terlintas hanyalah bayangan masa lalu Tristan dan dirinya. Tidak pernah dan juga tidak boleh, jawab Tristan ketus. Ia berbalik membelakangi Haruna. Berpura-pura marah agar Haruna merayunya. Tristan berhasil. Haruna mendekatinya dan meminta maaf karena membuat Tristan marah. Tristan menepis tangan Haruna yang mengguncang bahunya. Aku tidak akan berani untuk menyukai kakak iparku. Lagi pula, dia sudah menikah. Apa kau pikir aku sehina itu? Baik. Silakan lanjutkan marahmu, aku tidak peduli, gerutu Haruna. Ia keluar dari kamar. Tunggu. Aku cuma bercanda sayang. Tristan segera turun dari ranjang dan menyusul Haruna keluar dari kamar. Saat Tristan sudah turun di anak tangga kelima dari atas, Haruna memanggilnya. Ternyata Haruna juga hanya mengerjai Tristan. Ia tersenyum puas karena sudah membalas perbuatan Tristan.
Ia tahu kalau Tristan berpura-pura marah dan Haruna membalasnya dengan hal yang sama. Satu sama, ejek Haruna. Ia segera berlari masuk ke dalam kamar, disusul Tristan yang kembali naik dan mengejar Haruna. Mereka tidur berpelukan. Hanya mengucap selamat malam dengan kecupan ringan dan tidak ada hal indah seperti di hutan. Tristan bersyukur karena Haruna tetap menerimanya walau ia menyebabkan Haruna trauma. Bahkan sang istri berusaha keras untuk mengatasi traumanya, sehingga malam kemarin mereka melakukan malam pertama mereka. Walaupun itu yang ketiga kalinya mereka melakukannya. Namun, itu pertama kalinya sejak mereka menikah beberapa hari yang lalu. Juga pertama kalinya, Tristan dan Haruna melakukannya dengan cinta karena yang dulu terjadi adalah sebuah pemaksaan. Tristan duduk dengan menumpangkan sebelah kaki kiri ke kaki kanannya. Ia menatap lurus ke arah Haruna dengan sebuah isyarat mata. Tristan menanyakan jawaban Haruna atas tawaran Tristan tadi siang. Haruna hanya memalingkan muka, ia merasa marah, jijik dan muak melihat wajah Tristan. "Tuan, tolong berikan kami waktu untuk membayar hutang kami kepada Anda," ucap Kamal memohon. Ia berharap Tristan memberikan mereka waktu sedikit lebih lama. "Aku bisa memberikan waktu pada keluargamu, tapi aku adalah seorang pebisnis. Aku tidak akan melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan. Apa yang bisa menjadi jaminan jika kalian pasti membayar hutang-hutang kalian sesuai perjanjian? Kami akan menggadaikan surat-surat rumah dan kedai kami. Asalkan kami tetap diizinkan berjualan di sana." Kamal mencoba bernegosiasi dengan Tristan. "Rumah dan kedaimu tidak ada seperempat dari hutangmu padaku. Ada dua pilihan untukmu dan keluargamu. Pertama, kalian tinggalkan rumah dan kedai kalian untukku, lalu pergi dari rumah ini. Itu pun baru seperempat yang kalian bayar, dan kalian harus melunasinya dalam waktu sebulan. Pilihan kedua, kalian bisa membayarnya kapan saja dengan batas waktu yang tidak kubatasi, asalkan." "Asalkan apa tuan?" tanya Kamal. Ia seakan memiliki harapan dengan penawaran kedua dari Tristan. Namun, Kamal bagaikan diajak terbang ke langit ketujuh dan dijatuhkan seketika saat mendengar ucapan Tristan. "Kau bisa menjadikan putrimu sebagai jaminan. Gadaikan saja salah satu putrimu padaku, mereka akan aku lepaskan saat kau sudah melunasi hutangmu," ucap Tristan. Dengan tatapan mengarah kepada Haruna yang masih belum mengeluarkan suara sejak Tristan datang. "Tidak. Lebih baik Anda membunuh saya." "Saya tidak akan melakukan hal itu," ucap Kamal dengan tegas. "Tidak masalah. Berarti pilihan Anda adalah pilihan pertama. Silakan Anda keluar tanpa membawa apapun dari sini, sekarang juga," bentak Tristan. "Apa kau bisa pegang janjimu?" tanya Haruna. "Haruna," ucap Anggi dan Kamal. "Jangan nak," ucap Anggi menahan tangan Haruna yang sedang melangkah menghampiri Tristan. Haruna berdiri 3 langkah di depan Tristan. Terbersit senyuman kemenangan di ujung bibir Tristan. Tristan yakin Haruna tidak akan membiarkan keluarganya menderita. Tidak mungkin jika Haruna mendorong adiknya untuk menjadi jaminan, Tristan yakin perkiraannya tidak akan meleset. Terbukti, Haruna maju dan menawarkan diri. "Tidak. Papa tidak mengizinkan salah satu anak-anak Papa untuk berkorban. Tuan, jika Anda ingin salah satu dari kami untuk menjadi jaminan, biar saya saja. Sayangnya, aku lebih suka pada kedua anak gadismu. Pilih salah satu dari mereka." "Tidak perlu. Aku sudah bilang, aku bersedia menjadi jaminan. Asalkan kau lepaskan keluargaku. Tentu, aku pegang janjiku. Mulai malam ini dan seterusnya sampai ayahmu bisa melunasi hutangnya, kau akan menjadi pelayan di rumahku." Tristan berdiri dan melangkah mendekati Haruna. "Tawaran naik ke ranjangku juga tetap berlaku sampai kapanpun. Jika kau ingin bebas dan tidak menjadi jaminan hutang ayahmu," bisik Tristan. Haruna mengepalkan kedua telapak tangannya dengan emosi yang memuncak. Namun, Haruna tidak bisa menjawab perkataan Tristan. Kamal menarik tangan Haruna, tetapi Haruna menepisnya dengan perlahan. Baik Kamal, Anggi dan Vivi, mereka sama sekali tidak menyetujui syarat yang Tristan berikan. Meskipun Tristan mengatakan bahwa Haruna akan menjadi pelayan di rumahnya, tetapi Kamal meragukan hal itu. Bagaimana mungkin jika dia hanya menjadikan Haruna seorang pelayan? Kamal khawatir dengan maksud dari pelayan ini adalah melayani Tristan di atas ranjang. Tidak hanya Kamal yang memiliki pikiran seperti itu, Anggi juga sedang panik. Bagaimana bisa ia melepas Haruna untuk pergi dengan Tristan?
Haruna dan Vivi adalah harta berharga mereka. Namun, Haruna sudah memutuskan untuk mengikuti Tristan. Haruna pergi ke kamarnya untuk merapikan baju-baju seragam kerjanya. Saat Haruna masuk ke dalam kamar, Kiara sudah tertidur karena bosan dan akhirnya mengantuk. Haruna menyelimuti tubuh mungil Kiara lalu mengecup keningnya. Ia memasukkan beberapa setel pakaiannya ke dalam koper. Haruna melangkah ke ruang tamu dengan menarik koper merah besar di tangannya. "Bawakan kopernya," ucap Tristan pada anak buahnya. "Tuan, saya mohon, jangan bawa Haruna." Kamal berlutut memegangi kaki Tristan. "Apa yang kalian lakukan? Singkirkan dia dariku." Tristan memberi perintah pada anak buahnya. Para preman itu menahan Anggi, Kamal dan Vivi yang mencoba menghalangi Tristan membawa Haruna pergi. Tristan menarik pergelangan tangan Haruna dan membawanya masuk ke dalam mobil. Tristan segera melaju dengan kecepatan tinggi meninggalkan rumah Haruna. Haruna tidak tahu dirinya akan dibawa kemana oleh Tristan. "Sudah aku katakan bukan, kau tidak akan bisa lari dariku." Tristan tersenyum sambil mengemudikan mobil. "Sejak awal, tujuanmu bukan untuk uang, tapi untuk menindasku. Jika aku memiliki uang 2 miliar itu pun, kau akan mencari alasan lain untuk menindasku." Haruna menjawab tanpa melihat wajah Tristan. "Pintar. Aku sangat suka kepintaranmu," ucap Tristan. Setelah mobil Tristan melaju pergi, para preman itu melepaskan mereka dan mereka pun menyusul Tristan dengan tawa yang saling bersahutan. Kelima orang preman itu membawa serta koper Haruna di bagasi. "Ah!" Haruna berteriak sambil mengangkat tubuhnya. Ia kembali bermimpi buruk. Mimpi tentang masa lalunya yang mulai sedikit jelas. Ia menoleh ke arah suaminya yang masih terlelap. Tristan tidak mendengar teriakan Haruna karena teriakan itu hanya teriakan pelan yang tertahan. Haruna mulai berpikir kalau pria di sampingnya ini tidak sebaik apa yang dilihat. "Mengapa kau mengganggu keluargaku, Tris?" tanya Haruna dalam hati.